warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda, analisa dalam mata kuliah analisis dan perencanaan sistem STIMIK jurusan tugas kelima use case dan DFD level 0 aplikasi pengajian. Khairul Huda 2120 T1502. Baik, langsung saja. Use case dan DFD level 0 aplikasi penggajian. Pada aplikasi penggajian ini ada 3 entitas, yaitu pegawai, direktur, dan personalia. Masing-masing mempunyai input dan output yang berbeda pada sistem. Use case adalah interaksi atau dialog antara sistem dan aktor, termasuk pertukaran pesan dan tindakan yang dilakukan oleh sistem. Pegawai, definisi dari pegawai adalah karyawan, yaitu bertugas mempunyai kewajiban dalam sistem ini mengirimkan data karyawan seperti data pribadi. Data tersebut akan dikirimkan pada sistem sebagai landasan laporan personalia pada direktur, sehingga pegawai akan mendapatkan slip gaji. Direktur pada sistem mempunyai tugas yang akan selalu dapat laporan gaji karyawan tiap bulannya dan laporan data karyawan dari personalia. Laporan ini akan dikirim berdasarkan informasi dari personalia dan pegawai, sehingga direktur akan mendapatkan informasi upah kerja berdasarkan jam kerja atau jam lembur. Personalia, data karyawan yang akan dikirimkan pegawai akan diterima personalia. Maka personalia akan mengirimkan rekap data dari absen dan lembur, sehingga dari rekap tersebut akan dikelola oleh sistem untuk dijadikan slip gaji pegawai dan laporan gaji untuk direktur. Dari ketiga keterangan dan fungsi user pada sistem, maka input dan outputnya sebagai berikut. Pegawai, inputnya sama dengan data karyawan, outputnya sama dengan slip gaji. Direktur, inputnya sama dengan data jabatan, upah per jam dan upah lembur, outputnya laporan gaji dan data karyawan. Personalia, input rekap data absensi dan rekap data lembur, outputnya laporan data karyawan. Dari laporan tersebut maka berikut gambar diagram konteksnya. Pegawai memberikan data karyawan pada sistem. Sistem memberikan slip gaji, Personalia memberikan rekap data absensi, rekap data lembur kepada sistem. Sistem memberikan laporan data karyawan, Kemudian direktur memberikan data jabatan kepada sistem dan inventaris penggajian, memberikan data upah per jam, upah lembur, Sistem inventaris penggajian memberikan laporan gaji karyawan dan laporan data karyawan. Baik. Diagram level 0, seperti yang telah kita jelaskan tentang DFD level, maka untuk kasus ini DFD level 0, sistem informasi penggajian akan dijabarkan yang tadinya pada diagram konteks memiliki satu sistem. Maka untuk DFD level 0 menjadi 3 sistem, yaitu 1 pencatatan data, 2 perhitungan gaji karyawan, dan 3 pembuatan laporan. Diagram level 0 sistem informasi penggajian. Karyawan memberikan data karyawan,
kepada satu pencatatan data. Kemudian karyawan ya memberi perhitungan gaji karyawan. Pada diagram level 0 ini sistem informasi penggajian ya. Karyawan memberikan input data karyawan pada sistem, input data karyawan pada sistem data pencatatan ya. Baik, karyawan. Dalam sistem level 0 ini dibagi 3, yaitu pencatatan data, yang kedua perhitungan gaji karyawan, dan pembuatan laporan. Nah, dari karyawan memberikan catatan data kepada pencatatan data ya. Kemudian karyawan mempunyai kewajiban perhitungan gaji karyawan ya. Dari personalia memberikan rekap data lembur, rekap data absensi. Kemudian dari direktur memberikan data upah lembur, data upah per jam, data jabatan kepada pencatatan. Dari data pencatatan mengeluarkan upah ya, upah yang karyawan sesuai jabatannya ya. Jabatan dikirimkan kepada level 2 yaitu perhitungan gaji karyawan ya. Perhitungan gaji karyawan dari keluar slip, dari perhitungan gaji karyawan keluar slip, dan slip masuk kepada pembuatan laporan ya, termasuk dari pencatatan data level 1 mengeluarkan upah masuk kepada pembuatan laporan. Pembuatan laporan masuk kepada personalia ya. Juga pembuatan laporan memberikan data laporan data karyawan, laporan gaji yang akan disampaikan oleh personalia ya. Diagram pada level 0 memiliki 3 bagian sistem. Maka untuk DFD level 1 paling tidak masing-masing bagian sistem akan dijabarkan lagi seperti level 0.1 pencatatan data menjadi level 1-nya adalah 1.1 pendataan karyawan, 1.2 pendataan jabatan, 1.3 pendataan upah pinjaman dan lembur. Untuk memperjelas perhatikan gambar di bawah ini. Penjabaran setiap level. Level 0 sistem penggajian ya, level 0 ini sistem penggajian. Turun kepada level 2 perhitungan gaji karyawan, level 1 pencatatan data, dan level 3 pembuatan laporan. Level 1 pencatatan data menurunkan 1.1 pendataan karyawan, 1.2 pendataan jabatan, dan 1.3 pendataan upah dan upah per jam dan lembur. Kemudian
Level 2 menurunkan 2.1 hitung gaji, 2.2 cetak slip. Kemudian level 3 menurunkan 3.1 pembuatan laporan karyawan, 3.2 pembuatan laporan gaji. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Dan adapun referensi yang saya ambil dari 2 referensi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.